Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, kelas 5 MI Mumtazah yang Mr. Ali sayangi. Alhamdulillah ala kulli hal wastaghfirullah min kulli dzambin adzim wa atubu ilaih. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala kulli hal wa ala kulli maqamin wa ala kulli zamanin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Selamat pagi semuanya, anak-anakku semuanya. Pada pertemuan kali ini, Mr. Ali akan membuat video tentang materi kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah yang pertama yang kita pelajari, sebagaimana yang Mr. Ali sampaikan pada Zoom pertemuan sebelumnya adalah hauqalah. Kali ini Mr. akan mengulang kembali atau menambahkan beberapa keterangan yang kita sudah lakukan pada minggu sebelumnya. Kalimat hauqalah yang ini berbunyi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, yang artinya adalah tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala yang maha agung dan maha tinggi, ya, maha tinggi dan maha agung. Ucapan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali itu adalah miliknya Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Ya, Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik segala kekuatan, kekuasaan yang itu mengatur seluruh ciptaannya. La haula wala quwata illa billahil azim juga bermakna bahwa kita tidak mampu untuk melakukan ketaatan, melakukan suatu ibadah, melakukan sesuatu hal yang positif kecuali itu ditolong dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil alil azim ini juga bermakna bahwa kita tidak mampu menghindari maksiat, tidak mampu menghindari hal-hal yang negatif, tidak mampu untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama kecuali dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, lindungan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik tersebut. Ini menggambarkan bahwa kita harus meyakini bahwa satu-satunya kekuatan, satu-satunya yang memiliki kekuasaan, satu-satunya yang memiliki daya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mampu, bagaimana hari ini kita mampu belajar dengan cara yang baik, kita mampu melaksanakan sholat 5 waktu, kita mampu menjalankan perintah-perintah agama, misalnya puasa, melaksanakan ibadah haji, ya, melaksanakan zakat, berkurban, sedekah, ya, berkata-kata yang baik atau kalimat baik dalam kehidupan sehari-hari, itu tentu semuanya adalah sarana dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tubuh kita yang kita gunakan untuk melaksanakan sholat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang kita gunakan untuk berkorban, kita sisihkan, misalnya hewan-hewan ternak sebagaimana Idul Adha kemarin, itu juga dari Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya. Ibadah zakat fitrah, ya, tanaman dan tumbuhan yang pada hakikatnya yang kita fitrahkan itu juga anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita berpijak di atas bumi, ini buminya Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah menandakan bahwa kita harus minta pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuatan, memiliki daya, memiliki kekuasaan, ya, untuk mengatur semua makhluknya. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Agar kita
menjadi orang yang ditolong Allah, diberi daya Allah, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala daya untuk sehat, daya untuk mampu bertahan dari rasa sakit, mampu bertahan dari cobaan-cobaan yang menimpa seluruh makhluk pada hari ini, misalnya sebagaimana pandemi COVID-19 dan dampaknya, mulai ada dampak, banyak sekali dampaknya. Ada dampak psikis, ada dampak secara ekonomi, juga ada dampak secara sosial, tentu juga ada dampak di batin kita, di rohaniah kita. Ini kita bisa menjadi kuat itu karena dipinjamkan oleh Allah, dikasih oleh Allah, namanya kekuatan. Ya, diberi oleh Allah, dilindungi oleh Allah, namanya kita terhindar dari hal-hal yang bersifat sakit atau bala atau bencana ini. La haula wala quwata illa billahil azim diucapkan ketika kita mengalami musibah yang pertama. Kita menerima musibah, namanya hidup itu ada senang, ada susah, ada tawa, ada bahagia, ada tangis, ada tawa, ada kadang-kadang bergelimang rahmat, anugerah dari Allah berupa kenikmatan-kenikmatan sehari-hari. Maka kita harus bersyukur kepada Allah, ya. Ketika kita mengalami namanya musibah, ujian, bala, maka kita harus bersabar, ya. Kita harus menjawabnya dengan cara semakin taat kepada Allah, ya, semakin bertakwa kepada Allah, ya. Ini yang perlu Mr. Ali sampaikan terkait tentang waktu mengucapkan la haula wala quwata illa billahil azim. Ketika ada musibah, ketika khawatir atau gelisah, ini juga kita minta perlindungan kepada Allah agar kita diberi rasa tentram, ya, rasa tenang, agar kita tidak gelisah dan khawatir. Ketika kita berbaring tidak berdaya, misalnya orang yang sedang sakit, orang yang tertimpa sakit, baik sakit fisik maupun sakit karena kejiwaan atau sakit karena ya sakit yang lain-lain, ya, dia sehingga membuat dia berbaring tidak berdaya, maka ucapkanlah la haula wala quwata illa billahil azim, agar kita tidak putus asa, agar kita batin kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk menerima. Namanya orang sakit berbaring di atas tempat tidur, ya, itu sudah tidak berdaya lagi, ya. Maka kita meminta pertolongan kepada Allah dengan ucapan la haula wala quwata illa billahil azim. La haula wala quwata illa billahil azim atau kalimat hauqalah ini diucapkan juga ketika azan, terutama ketika sang muadzin atau orang yang azan itu sampai pada kalimat hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Ya, ini tadi bahwa mari kita sholat harusnya dijawab baik atau la baik, ya. Tapi panggilannya tidak seperti itu. Jawabannya orang yang mendengar seruan azan adalah hayya 'alas shalah adalah la haula wala quwata illa billahil azim. Ya Allah, pinjamkanlah kekuatan, pinjamkanlah daya, pinjamkanlah kami ini peluang untuk melaksanakan sholat itu sendiri. Karena kalau tidak dipinjamkan oleh Allah kekuatan, kekuasaan, daya, maka kita tidak mampu memenuhi panggilan sholat itu sendiri. Yang kedua, hayya 'alal falah. Ya, muadzin udah nyampe hayya 'alal falah, mari kita menuju kemenangan. Maka kita juga meminta kepada Allah agar Allah memberi kekuatan kita, meminjami kekuatan kita, memberikan peluang kita untuk melaksanakan atau mencapai kemenangan yang telah dipanggilkan oleh Allah SWT melalui seorang muadzin itu. Ya, itu la haula wala quwata illa billahil azim. Hikmahnya adalah orang yang mengucapkan la haula wala quwata illa billahil azim atau keutamanya adalah satu, ucapan la haula wala quwata illa billahil azim akan menjadi kanzun, akan menjadi simpanan harta di surga. Ya. Kita tahu sendiri surga ini penuh dengan permata, berlian, intan, ya, yakut, zamrud. Namun ada lagi kamar atau gudang yang di dalamnya itu adalah pahala dari ucapan kita dalam
sehari-harian, terutama ketika masih hidup di dunia ini. Namanya kita di dunia ini adalah ladangnya orang beramal. Nanti memanennya akan dipanen di akhirat kelak, ya. Itu namanya ucapan la haula wala quwata illa billah. Itu menjadi deposito kita, ya. Menjadi tabungan amal kita yang itu sifatnya adalah perhiasan yang paling indah di dunia, di surga, ya, di jannah, ya. Ucapan la haula wala quwata illa billahil azim. La haula wala quwata illa billahil azim juga membuat hati kita tentram, tenang, damai. Kita sama-sama mengetahui bahwa ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat kepada Allah, batin kita, hati kita menjadi tentram, menjadi tenang, menjadi damai. Ketika kita gelisah, khawatir, mengalami musibah, ya kita tentu yang diinginkan adalah meminta pertolongan kepada Allah agar Allah menenteramkan kita, menenangkan kita, memberikan kesabaran kepada kita, ya, agar kita bisa menghadapi kekhawatiran dan kegundahan di dalam hidup diganti dengan ketentraman dan kedamaian dan ketenangan batin pada hati. Ada lagi hikmah dan keutamaan mengucapkan la haula wala quwata illa billahil azim. Tentu ini akan berpahala, ya, ucapan baik, kalimat-kalimat baik. Dan kita akan menjadi orang yang terbiasa sejak kecil mengenal perbuatan-perbuatan baik, melaksanakan perbuatan-perbuatan baik, tindakan-tindakan baik, berpikir tentang kebaikan-kebaikan, sehingga nanti ketika dewasa kita menjadi orang yang memiliki pribadi-pribadi yang soleh, ya, solehah, pribadi-pribadi yang penuh dengan kemantapan, dengan perilaku-perilaku yang positif dan kebaikan, melalui dari ucapan la haula wala quwata illa billahil azim. La haula wala quwata illa billahil azim juga akan memberikan kekuatan kepada kita, karena kita meminta kepada Allah, kita meyakini bahwa Allah satu-satunya memiliki daya dan kekuatan, dan yang memberikan pinjaman daya dan kekuatan itu kepada semua makhluknya. Kita tidak bisa menghindari maksiat kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa melaksanakan kebaikan, ketaatan kalau itu tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pertemuan pada hari ini, semoga bermanfaat untuk Mister dan untuk kalian semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.